Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur atas kasih-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami. Juga atas panggilan-Mu bagi kami masing-masing untuk mengikuti Engkau. Maka bantulah kami dengan Roh Kudus, agar kami mau menanggapi panggilan-Mu dan siap sedia mengikuti Engkau. Ya Bapa, bantulah kami juga dengan Roh Kudus agar kami dapat membuka telinga kami, mendengar pengajaran-pengajaran-Mu, dan melihat segala kebaikan-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami, supaya kami dapat mewujudkannya di dalam kehidupan harian kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat luar biasa. Ia mengenal setiap kita. Karena Ia dan Bapa adalah satu. Dan Allah Bapa menciptakan kita sehingga mereka tahu persis siapa itu kita. Di dalam Injil hari ini kita mendengar bahwa Yesus mengajak Matius pemungut cukai, "Ikutlah aku." Padahal orang-orang Yahudi menganggap pemungut cukai sebagai orang yang paling berdosa. Tapi Yesus tidak memperhitungkan keberdosanya. Yesus justru menyayangi orang-orang berdosa, sehingga Ia datang dan memanggil orang berdosa untuk mengikutinya. Dan hal yang luar biasa dari Matius pemungut cukai adalah ia menanggapi panggilan Yesus. Ia berdiri dan mengikuti Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, saya adalah orang berdosa. Tetapi Tuhan mau memanggil saya menjadi hambanya. Memanggil saya sebagai pewarta sabda Allah. Memanggil saya sebagai imam. Walaupun saya orang berdosa. Saya bersyukur atas panggilan khusus yang Tuhan berikan kepada saya ini. Dan saya akan berusaha untuk selalu setia kepadanya. Mengapa? Karena Tuhan telah menyelamatkan saya dari salah dan dosa saya. Maka sebagai muridnya, hal yang mesti saya lakukan yaitu setia, taat padanya, taat pada ajaran firman-Nya. Maka dari hari ke hari saya berusaha untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan mewujudkannya dalam kehidupan harian saya. Semoga dengan cara saya ini, Tuhan selalu menyertai saya, sehingga banyak orang bisa mendengar firman Tuhan.
merenungkannya dan mewujudkannya juga dalam kehidupan hariannya sebagai tanda bahwa ia menjadi murid Tuhan yang tugasnya adalah mewartakan kabar sukacita kepada orang-orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus katakan bahwa ia datang ke dunia untuk orang berdosa. Itu artinya ia datang untuk Anda dan saya. Maka mari kita menanggapi panggilan Tuhan Yesus. Ikutlah aku. Ia akan menghapus dosa-dosa kita. Ia akan melayakkan kita untuk menjadi muridnya yang setia, mewartakan Injil kebenaran kepada sesama. Semoga demikian. Marilah berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau memanggil kami orang berdosa ini menjadi murid-Mu. Maka ampunilah kami orang berdosa ini dan layakkanlah kami untuk mewartakan Injil kebenaran kepada sesama dengan perkataan dan perbuatan kami, agar mereka mau mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.